Kisah tentang seorang wanita yang hidup sebatang kara, dengan kondisi yang miskin. Menjadi sorotan bagi kita umat Islam. Pasalnya, dia hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu bernama Sumayyah binti Hayat, seorang hamba sahaya, dari Abu Hujaifah bin Mughirah. Posisi Sumayyah yang sebatang kara, membuatnya hidup serba kesulitan. Apalagi pada saat itu, penduduk Mekah masih di bawah aturan-aturan yang berlaku di zaman jahiliyah. Hampir tak ada kabilah yang sudi membelanya, karena hidupnya yang sebatang kara. Kemudian datang seorang lelaki, yang hidupnya juga dilanda kemiskinan. Lelaki itu bernama Yasir, seorang pendatang miskin, yang akan tinggal di Mekah. Pada saat itu dia berlindung pada Bani Makhzum, sama seperti Sumayyah. Dia hidup di bawah kekuasaan Abu Hujaifah. Kemudian Sumayyah dinikahkan kepada Yasir. Dari pernikahannya dengan Yasir, Sumayyah melahirkan dua orang anak, yakni Ammar dan Ubaidullah. Seiring berjalannya waktu, Ammar kian dewasa. Suatu hari, Ammar mendengar dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia merasa tertarik dengan agama yang bawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Seperti banyaknya orang-orang Mekah, yang merindukan keadilan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ammar bin Yasir pun merasa terpanggil untuk mendalami Islam. Ia bisa melihat agama Islam seturut dengan fitrah kemanusiaan. Misalnya, tidak ada penghambaan yang lebih hakiki, selain seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, Ammar pun mendapat hidayah, dan memutuskan untuk memeluk Islam. Kemudian Ammar pun pulang ke rumahnya, dengan berstatus sebagai Muslim. Ia pun menemui kedua orang tuanya, yang mempunyai iman yang kuat, yang saat itu tertanam dalam jiwanya. Kemudian Ammar bercerita tentang pertemuannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menuturkan, bagaimana Islam yang begitu menyentuh hatinya. Bagaimana dakwah-dakwah yang dibawa Rasulullah menarik hatinya. Ammar kemudian menawarkan Islam kepada orang tuanya, Sumayyah dan Yasir. Ternyata, kedua orang tuanya dan juga sang adik, menyambut gembira ajakan itu, keluarga itu pun masuk Islam. Dengan demikian, Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Sumayyah dan keluarganya memeluk Islam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahap awal menyiarkan dakwahnya. Ternyata, kabar masuk Islamnya Sumayyah dan keluarga kecilnya, mengundang kemarahan kaum kafir Quraisy. Kemudian kafir Quraisy dan Bani Makhzum, menyiksa keluarga Sumayyah seluruhnya. Di hadapan para penyiksa, keluarga Sumayyah tetap teguh, mempertahankan iman dan Islam di dada mereka. Tidak akan surut iman mereka, walau terus disiksa. Maka muncul pertentangan, dan permusuhan dari orang-orang kafir. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan Sumayyah. Penyiksaan pun tak terhindarkan lagi. Bermacam-macam siksaan dijatuhkan kepada keluarga Sumayyah, agar mereka keluar dari agama Islam. Salah satunya, keluarga ini dipaksa keluar ke padang pasir, ketika keadaannya sangat panas dan menyengat. Mereka bahkan membuang Sumayyah ke sebuah tempat yang jauh. Tak hanya itu, mereka juga menaburi Sumayyah dengan pasir yang sangat panas. Lalu meletakkan sebongkah batu yang berat, di atas dadanya. Namun, tak terdengar sedikit pun rintihan dan ratapan dari Sumayyah. Melainkan ucapan, "Ahad, Ahad." Ungkapan itu terus-menerus keluar dari mulut Sumayyah, dengan teguhnya. Begitu pula yang dilakukan Yasir, Ammar, dan Ubaidullah. Mereka pun terus mengulang kata tauhid tersebut. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan keluarga Muslim ini sedang disiksa dengan kejam oleh kafir Quraisy dan Bani Makhzum. Kemudian beliau melihat ke langit dan bersabda, "Bersabarlah,
Wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Maka Sumayyah pun semakin tegar, menghadapi berbagai macam siksaan yang didapatkan. Bahkan ia dengan berani terus mengulang sebuah kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, dan aku bersaksi bahwa janji Rasulullah adalah benar." Begitulah, Sumayyah binti Hayat yang telah merasakan manisnya keimanan. Kemudian ia meninggal saat memperjuangkan akidahnya. Hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak pernah takut menghadapi setiap siksaan. Keimanannya tak pernah luntur sama sekali, sekalipun hanya sebutir pasir. Begitu pula dengan sang suaminya, yaitu Yasir, ia juga mengambil keputusan yang sama dengan istrinya. Ia dan istrinya telah berjanji untuk bersama-sama meraih nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memilih surga yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, kaum kafir terus melampiaskan kekesalannya kepada Sumayyah. Dan pada akhirnya, salah satu dari mereka menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya kepada Sumayyah binti Hayat. Maka hilanglah nyawanya dari raga yang beriman dan suci. Sumayyah adalah wanita pertama yang syahid dalam mempertahankan Islam. Ia meninggal dengan menunjukkan keberanian dan keimanan yang kuat. Ia tak sekalipun takut menghadapi kematian. Tak ada tawar-menawar selama membela Islam. Ia terus memperjuangkan imannya, dan menukar nyawanya demi meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumayyah juga memberikan jiwa ke puncak tertinggi dari kedermawanan. Itulah kisah hidup seorang wanita hamba sahaya, yang dengan kuat mempertahankan keimanannya, walau kematian di depan mata.